Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum modul 6 praktikum rangkaian listrik, kita akan mempelajari tentang karakteristik beban pada rangkaian AC atau rangkaian arus bolak-balik. Melanjutkan pada modul 5, praktikum ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik tegangan dan arus pada sistem arus bolak-balik dan untuk melihat perbedaan fasa pada beban kapasitif, induktif, dan resistif. Mari kita mempelajari tentang sudut fasa tegangan dan arus. Pada sistem arus searah atau DC, tidak dikenal adanya perbedaan sudut fasa antara arus dan tegangan. Tetapi, pada sistem arus bolak-balik, arus dan tegangan mempunyai sudut fasa terhadap referensi. Namun demikian, dalam diagram fasor maupun perhitungan, ada kalanya perlu disebutkan fasor mana yang menjadi titik referensi. Bila sudut tegangan sumber dijadikan referensi, maka sudut fasa arusnya tergantung dari jenis beban yang dicatu. Dalam suatu rangkaian beban yang terdiri dari komponen R, L, dan C, sudut fasa arus ditentukan oleh reaktansi yang lebih dominan. Bila reaktansi kapasitif lebih dominan, maka fasa arus akan mendahului tegangannya. Pada kondisi ini dikatakan bahwa faktor daya leading atau mendahului. Selanjutnya, apabila reaktansi induktifnya yang lebih dominan, maka fasa arus akan tertinggal terhadap tegangannya. Faktor daya beban induktif adalah lagging atau tertinggal. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam beban rangkaian listrik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, beban rangkaian listrik itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu beban resistif, beban kapasitif, dan beban induktif. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana karakteristik dari beban resistif. Beban resistif adalah beban yang memiliki resistansi. Beban jenis ini hanya mengkonsumsi daya aktif saja dan mempunyai faktor daya sama dengan 1. Beban resistif membuat sudut fasa arus sama dengan sudut fasa tegangannya, atau arus dan tegangan satu fasa atau sefasa. Jadi seperti yang diperlihatkan pada gambar 59, ini sudut fasanya pada beban resistif itu nilai arus sama tegangan fasanya sama. Jadi saat dia di 0 derajat maka amplitudenya juga 0. Kemudian saat di 90 derajat dia mencapai nilai maksimumnya. Kemudian saat 180 derajat dia 0 lagi dan seterusnya. Itu naik dan turunnya itu sama. Kemudian bagaimana apabila dalam beban induktif? Pada beban induktif, yaitu beban yang terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada suatu inti, seperti transformator dan solenoida, beban ini mengakibatkan sudut fasa arus bersifat lagging. Hal ini disebabkan oleh energi yang tersimpan berupa medan magnet akan mengakibatkan sudut fasa arus bergeser menjadi tertinggal terhadap tegangan. Nah, ini diperlihatkan pada gambar 60. Jadi sudut arusnya itu tertinggal dari tegangan. Di sini tetanya negatif. Nah, bila kita lihat dari gelombang sinusoidalnya, di sini arusnya tertinggal sebesar 90 derajat. Jadi di sini di sudut 0 tegangannya sudah mulai naik, namun arusnya baru mulai naik di sudut 90 derajat. Atau apabila ini kita lanjutkan ke belakang, maka kita dapat melihat bahwa dia tertinggal nih lebih jelas. Jadi V-nya itu sudah 0, tapi I-nya itu masih di bawah. Kemudian dia baru naik di sudut 90 derajat. Nah, adapun besar amplitudenya itu adalah tergantung dari nilai impedansinya. Kemudian yang ketiga adalah beban kapasitif atau beban yang memiliki kemampuan untuk menyimpan energi yang berasal dari pengisian pada suatu rangkaian. Nah, ini dapat menyebabkan arus mendahului tegangan. Jadi berkebalikan dari yang tadi. Di sini arusnya nilai theta atau nilai cos V-nya bernilai positif. Nah, di sini berkebalikannya, jadi arusnya sudah naik duluan di 0 derajat, sedangkan V-nya baru naik di 90 derajat. Nah, kira-kira demikian dasar teori yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti.
Selamat menjalankan praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan mempraktikumkan atau mensimulasikan praktikum mode 6, praktikum rangkaian listrik. Nah, sebelumnya itu kita lihat dulu daripada modul di langkah percobaan, yang mana untuk rangkaian yang pertama itu terdiri dari AC power, terus ada klemeter, osiloskop, beban R, sama beban L, dan kita menggunakan ampere meter. Nah, di sini yang mana untuk AC powernya kita atur sebesar 2 VRMS, terus kita frekuensinya kita atur sebesar 60 Hz. Nah, dan untuk rangkaian yang kedua itu tidak jauh beda dengan rangkaian pertama. Yang membedakannya itu cuma beban yang kita gunakan. Pada rangkaian sebelumnya itu beban R dan L, sedangkan beban yang sekarang yang kedua itu adalah beban R dan beban C. Dan untuk rangkaian yang ketiga itu kita menggunakan semua beban yang pada rangkaian 1 dan rangkaian 2, yaitu beban R, L, dan C. Nah, data pengamatan kita yang mana kita tadi saya sudah jelaskan, kita menggunakan VRMS sebesar 2, R-nya 100, L-nya 2,5. Nah, yang kita cari itu adalah ampere meternya atau nilai arusnya. Setelah itu kita mencari beda fasa. Nah, yang pertama itu beda fasa pada beban resistif sama beda fasa pada beban induktif. Oke, langsung saja ke multisim. Nah, pada multisim saya udah terdiri dari 3 rangkaian, yang mana yang rangkaian tersebut sesuai dengan modul kalian. Yang pertama kita fokus pada rangkaian yang pertama. Nah, ini rangkaian pertama. Nah, setelah kalian merangkai seperti ini dan kalian menggunakan ground juga, kita langsung aja ke run. Nah, yang pertama kalian lihat itu adalah ampere meternya, penunjukan angka ampere meternya. Klik 2 kali. Nah, di sini jangan lupa ganti setelannya itu adalah ampere meter, dan gelombang yang kita gunakan adalah sinusoidal. Kenapa? Karena power supply yang kita gunakan itu adalah AC power sinusoidal. Nah, setelah itu kita akan mengklik osiloskopnya, double klik. Nah, yang muncul itu seperti ini, ada suatu gelombang. Nah, ini gelombang yang di hadapan kalian itu adalah gelombang output beban resistif. Kenapa dia output gelombang resistif? Karena pada osiloskop channel A itu sebagai input gelombang, sedangkan channel B itu adalah sebagai output gelombang. Nah, input gelombang itu selalu di sebelah sumber kita. Sumber kita kan adalah AC power. Nah, dia akan dihubungkan ke klemeter. Nah, klemeter ini fungsinya apa? Menampilkan gelombang arus. Di sini warna merah, gelombang berwarna merah itu adalah gelombang inputnya, sedangkan yang berwarna biru itu adalah gelombang outputnya. Nah, dapat kalian atur untuk mewarnakan gelombangnya itu pada jumpernya aja nih, seperti ini. Yang channel A itu berwarna merah, sedangkan channel B itu salah satunya aja kalian ganti warnanya dan dia berwarna biru. Nah, ini untuk output dan input pada beban resistif. Nah, setelah kalian menampilkan gelombang ini, kalian di data pengamatan akan disuruh untuk mencari beda fasanya berapa gitu. Nah, yang pertama itu beda fasa pada beban resistif. Nah, di modul itu di langkah percobaan untuk mengukur beda fasa itu, kita bisa menggunakan rumus beda fasa dibagi panjang satu gelombang penuh dikali 360 derajat. Beda fasa ini apa? Beda fasa ini adalah selisih gelombang tegangan dan gelombang arusnya. Oke, kita langsung saja. Nah, pada beban resistif, ketika gelombangnya ini belum satu skala atau belum sama besar, kita bisa memperbesar skala yang berwarna biru karena dia kan ukurannya lebih kecil daripada yang merah. Memperbesarnya itu kita menggunakan skala nih di channel B karena dia menampilkan output gelombang pada beban resistif. Nah, udah saya klik dan gelombangnya sama. Nah, pada teori sebelumnya
beban resistif itu tidak memiliki beda fasa, karena input gelombang dan output gelombangnya itu satu fasa. Tidak dapat kita lihat selisih antara gelombang tegangan sama gelombang arusnya. Otomatis pada rumus tadi, selisih beda fasa ini adalah selisih arus dan tegangannya, itu nilainya 0 pada beban resistif. Sedangkan panjang satu gelombang penuhnya itu cara mengukurnya adalah seperti kita pilih salah satu gelombang yang mana satu gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Nah, cara menghitungnya itu kita menghitung titik dari titik ujung ini. Nah, untuk satu lompatan disebut dengan satu titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini dapat kita lihat satu gelombang itu terdiri dari 8 titik. Nah, kita masukin ke dalam rumus. Beda fasanya tadi adalah di beban resistif 0. Panjang satu gelombangnya adalah 8 dikali 360 derajat. Nah, kalau kalian menggunakan kalkulator, nilainya itu adalah sebesar 0 derajat untuk beban resistif. Nah, selanjutnya kita akan melihat output dan input gelombang pada beban induktif. Oke. Nah, silakan kalian boleh close terlebih dahulu. Lepaskan run-nya. Nah, untuk memindahkan channel B-nya ya cukup kalian delete aja jumpernya. Delete. Dan kalian pindahkan ke beban induktif. Cara pemasangannya itu adalah paralel terhadap beban yang akan kalian lihat gelombang outputnya. Setelah ini jangan lupa ganti warna jumpernya. Caranya double klik pada jumpernya ini, ganti warna biru, oke, dan oke. Nah, dia akan berubah warna. Nah, setelah itu silakan kalian run kembali. Oke. Nah, setelah itu untuk melihat output gelombangnya kalian double klik osiloskop kembali. Nah, ini udah muncul untuk gelombang output beban induktif. Lanjut. Nah, di sini kalian dapat melihat gelombang inputnya berwarna merah sesuai dengan channel tadi yang kita klik. Terus yang berwarna biru ini adalah output gelombang dari beban induktif. Nah, ini kan skalanya kecil ya, warna biru. Nah, dapat kalian besarkan juga kembali dengan hal yang sama yang kita klik. Nah, setelah skalanya sama besar dengan gelombang inputnya, kalian baru mencari beda fasanya dengan rumus seperti yang tadi saya bilang. Rumus untuk mencari beda fasa adalah beda fasa atau selisih gelombang tegangan dikurang arus dibagi panjang satu gelombang penuh dikali 360 derajat. Nah, div ini maksudnya apa? Div ini maksudnya satu div terdiri dari 5 titik. Oke. Nah, langsung saja kita hitung selisih dari gelombang tegangan dan gelombang arus. Nah, pada channel A tadi saya sudah katakan sebelumnya, channel A itu menampilkan gelombang arus, sedangkan channel B dia menampilkan gelombang tegangan. Otomatis yang warna merah pada gelombang ini adalah channel A, yang channel B-nya adalah yang berwarna biru. Kita langsung aja ngukur. Nah, untuk menghitung selisih gelombang tegangan dan gelombang arusnya, kita pilih salah satu gelombangnya aja. Nah, selisihnya itu cara menghitungnya kita hitung seperti yang tadi. Gelombang merah adalah gelombang arus, sedangkan gelombang tegangannya warna biru. Selisihnya itu satu lompatan itu disebut dengan satu titik. Oke, 1, 2. Nah, selisihnya itu cuma ada 2 titik. Kalian pindahkan ke rumus yang tadi, beda fasanya berarti 2 dibagi, kita hitung panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang seperti tadi terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Kita hitung aja dari ujung sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik. Dibagi 8 dikali 360 derajat. Nah, nilainya itu adalah sebesar 90.
90 derajat untuk beda fasa pada beban induktif. Nah, selanjutnya pada data selanjutnya beban RC. Nah, yang mana kita atur V sumbernya 2, R-nya 100 ohm. Kapasitor yang kita gunakan adalah sebesar 470 mikrofarad. Nah, arusnya yang akan kita cari, nilai arus. Dan setelah itu kita akan mencari beda fasanya. Yang pertama itu kan beda fasa pada beban resistif nih, masih sama yang seperti yang di atas. Ini masih sama yang di atas. Nah, karena sebelumnya kita udah mengukur beban resistif, nah otomatis nilai beban resistif pada beban RC ini juga sama, nilainya akan 0 derajat. Bisa kalian buktikan nanti saat kalian praktikum. Nah, yang perlu kita cari setelah itu adalah beban pada kapasitifnya nih, beban pada kapasitifnya menggunakan rumus seperti yang tadi juga, beda fasa dibagi satu panjang gelombang penuh dikali 360 derajat. Oke, kita buktikan. Nah, untuk rangkaian yang kedua ini dia udah saya bikin. Nah, yang kita ganti itu cuma beban yang di ujungnya aja. Di sini kan kita menggunakan beban induktor, sedangkan ini menggunakan beban kapasitor. Selanjutnya kita langsung saja run. Nah, kita lihat dulu nilai arusnya. Nilai arusnya itu adalah 19,969 miliampere. Nah, selanjutnya kita akan melihat gelombang yang terbentuk. Nah, nih. Nah, andaikan saat kalian praktikum gelombangnya kan jelek nih. Nah, cara memperbaikinya itu adalah kalian tekan single. Nah, dia akan diperbaiki sendiri otomatis. Nah, tahap selanjutnya sama seperti kita melihat pada beban induktif, kita akan mengukur selisih gelombang tegangan dan gelombang arusnya. Nah, caranya seperti yang sebelumnya juga masih sama. Kita akan menghitung satu lompatan itu adalah 1 titik. 1, 2. Otomatis selisih gelombang tegangan dan arusnya itu adalah 2. Kita masukin ke dalam rumus. 2 dibagi 1 gelombang penuh. 1 gelombang penuh sama cara ngitungnya, satu lompatan itu adalah 1 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8. Masukin lagi ke dalam rumus dikali 360 derajat. Nah, untuk hasilnya kalau kalian menggunakan kalkulator, nilainya itu adalah sebesar 90 derajat. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian yang terakhir, yaitu beban RLC. Nah, pada beban RLC ini hanya kita membedakan yang dari rangkaian sebelumnya itu ini kita menggunakan semua komponen yang ada tadi pada rangkaian yang pertama dan rangkaian kedua. Kita menggunakan beban R, ada L dan C. Nah, untuk V sumbernya diatur sebesar 2 VMS, sedangkan R nya 100, induktornya itu ada 2,5 mH dan kapasitornya ada 470 mikrofarad. Nah, arusnya yang kalian cari juga arus. Setelah itu kalian akan mencari beda fasanya juga. Nah, pada pada rangkaian sebelumnya itu kita bisa lihat untuk melihat beda fasa pada beban resistif nilainya itu 0. Nah, nanti saat kalian mempraktikumkan rangkaian yang ketiga, nilainya juga akan 0 derajat. Beda fasa pada beban induktif itu nilainya akan sebesar 90 derajat juga. Begitu pula pada kapasitif. Pada beban kapasitif beda fasanya akan 90 derajat. Nah, nanti saat praktikum kalian dapat membuktikannya. Nah, rangkaiannya seperti yang ada di layar kalian. Kalian tinggal klik multimeter, jangan lupa pindahkan nilai arusnya ke dalam tabel pengamatan kalian. Dan untuk mengukur output dan input gelombangnya itu pada beban resistif, beban induktif, sama kapasitif, itu sama caranya pada rangkaian pertama dan rangkaian kedua. Kalau kalian mau mencari output gelombang pada beban resistif, otomatis pada channel B ini kaki-kakinya dipasang paralel terhadap beban resistif. Sedangkan untuk kalau mencari output gelombang induktif, itu caranya juga sama. Kalian paralelkan pada channel B nya di sisi sebelah kiri kanan pada beban induktifnya.
Dan untuk mencari output gelombang kapasitor atau kapasitif itu sama seperti ini yang ada di layar kalian. Caranya itu diparalelkan pada channel B nya ini. Nah, cukup sekian pada praktikum modul 6 ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.